Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tematik kita kedua adalah tentang safety play. Ya. Ini adalah materi yang sering dihindari guru bridge karena memang agak complicated ketika kita menjelaskan, padahal sebenarnya sederhana karena harus membayangkan kartu yang ada di luar. Ya. Probabilitas dia agak horor kepada muridnya karena jadi mereka membosankan, gitu ya. Tapi tergantung pada pendekatan kita. Jadi kalau saya mau umpamakan kayak Teletubbies, ya. Probabilitas itu adalah seperti nonton Teletubbies dalam TV hitam putih, ya, jadi kayak horor. Sedangkan safety play itu seperti nonton Teletubbies di The Movie, gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, Teletubbies itu sudah begitu besar, ya. Lalu kita nonton di layar lebar, ya, tambah horor lagi katanya. Oke, kita mulai saja ke definisi dari safety play. Safety play secara harfiah dijelaskan sebagai bermain aman. Ya. Namun demikian ini juga kurang mendefinisikan apa sebenarnya maksud dari safety play. Untuk itu saya kasih ke problem saja supaya gampang kita mencerna apa maksudnya. Oke, ini problem pertama kita ya. Kontra 6 speed. Hard no problem, diamond no problem, klub juga sudah nggak ada loser ya. Satu-satunya masalah kita ada di speed. Bagaimana supaya kita nggak kalah satu track pun di speed. Di luar pembagiannya adalah 4 kartu ya, bisa 1-3, bisa 2-2 ya. Skenario terburuknya bisa 4-0 ya. Jadi kalau kita main A speed lalu speed king, kalau 3-1 no problem, kalau 2-2 no problem, jadi up 1 malah. Tapi bagaimana kalau 4-0 ya. Nah, permainan safety play kita harus mengcover semua kombinasi tadi ya. Jadi kita harus bisa lihat bahwa kombinasi yang ada seperti ini ya. Jadi bagaimana main kita supaya problem-problem kombinasi di luar ini bisa kita atasi ya. Jadi kalau kita main A spade lalu spade king, kita nggak ada problem 1-3 ini ya. Tapi kalau kita main seperti itu, kita akan problem pada nomor 4 dan nomor 5 ya. Permainan safety play harus bisa mengatasi semua kemungkinan yang ada. Bagaimana mainnya? Kita main small spade ke arah king ya. Kalau ketika kita main small spade di sini tidak ada, maka kita king lalu kita finesse ke arah sini ya. Jadi dia cuma dapat 1. Kita main small lalu mereka muncul ya, muncul ini, muncul ini, muncul ini, muncul ini ya. Kita tetap main small ya, tetap main small. Sehingga ketika kejadiannya ini, maka nanti cuma kalah 1 dengan cara main asking. Kalau kejadiannya ini, ya nanti tinggal main asking. Kalau kejadiannya ini, tinggal main asking. Kalau kejadiannya ini, ya tetap tinggal main asking. Sehingga main small to the king, ya, main small to the king kita bisa mengcover semua probabilitas yang mungkin terjadi. Ya. Oke, jadi apa itu safety play? Ya, safety play adalah di mana kita bermain mengantisipasi skenario terburuk. Ya. Tetapi kita juga tidak mengabaikan distribusi normal. Jadi jangan sampai kita main safety play, ternyata distribusinya normal, kita malah mati. Nah itu justru tidak safety play sama sekali. Ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Ya. Ini kombinasi kartunya kita. Bagaimana kita memainkan spade ketika lawan lead hard 6. Nah, di sini kita udah nggak pusing dengan spade 40. Ya, spade 40 kita nggak pusing. Yang kita pusing apa? Ini singleton hard kita pusing. Sehingga kita mainnya spade to the king, ya, spade to the as. Ya. Spade to the king, lihat keadaan, lalu spade to the as. Untuk menghindari kalau lawan
singleton heart. Bayangkan kalau kita main small spade, di sini ada. Lalu kita main 6, dia menang jack. Lalu dia balik heart di truk musuh. Padahal spade-nya 22 gitu. Jadi mati pada kondisi normal gitu ya. Jadi safety play mengcover keadaan terburuk. Tapi keadaan biasa-biasa juga kita cover ya. Jadi pada kasus ini kita main small to the king, small to the as ya, bukan small to the small ya. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi ya. Bagaimana kita memainkan spade ya, musuh lawan lead diamond. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat heart no problem, diamond no problem. Tapi klub ini ya apa pasti kalah satu ya. Sehingga kita nggak bisa bermain mengharapkan mengcover kartu di luar 31 atau 40 ya. Yang kita harapkan adalah di luar 22. Jadi bermain yang benar pada kasus ini adalah main spade to the as ya kan, spade to the king. Dengan harapan 22 ya. Atau spade to the as ada honor jatuh ya. Di sini misalnya. Lalu kita pertimbangkan untuk finesse ya. Tapi di sini kemewahan bermain safety play tidak ada. Karena kita ada satu loser di sini. Jadi spade harus menang semua. Jadi safety play ini tergantung pada secara keseluruhan. Sehingga kita bisa bermain pada suatu suit. Ya, pada contoh ini spade. Masih pada kontra 6 spade, ya, bagaimana kita memainkan trick spade lawan lead diamond. Ya. Bagaimana? Nah, bagaimana kita main spade itu tergantung pada kondisi kartu klub. Jadi kita nggak main spade dulu, kita cek dulu ini si klub. Ya. Jadi diamond kita menang di as, ya. Lalu kita main queen klub. Kalau finesse kita berhasil, ya, finesse kita berhasil berarti klub tidak ada kalah. Maka kita bermain safety play di spade, seperti contoh nomor 1. Tapi ketika spade klub queen, kecil, di sini jatuh king, ya, berarti klub kalah 1. Nah, kemewahan bermain safety play sudah hilang. Ya, jadi kita main asking spade aja, berharap spade 22. Ya. Jadi sekali lagi, memainkan suatu suit bergantung pada apakah kita boleh kalah 1, apakah kita boleh kalah 2, apakah kita harus menang semua, yang demikian tidak boleh kalah pada kasus ini, itu membuat permainan kita berubah. Ya. Oke, ini saya kasih contoh satu suit aja ya. Bagaimana tahap demi tahap kita melakukan safety play. Ya. Oke, 6 spade di sisa warna tidak ada problem. Jadi spade aja. Bagaimana kita hanya boleh kalah 1. Ya. Lalu kita visualisasi kondisi normal. Oke, normal 23, 32 ya. Bagaimanapun kita mainnya gampang lah kalau itu. Bagaimana dengan 41 dan 14? Nah, itu juga kita harus handle. Ya. Bagaimana dengan 50 dan 05? Nah, pada kondisi distribusi 05, kayaknya kita nggak bisa handle. Jadi nggak usah di-handle. Ya. Kita hanya pikirkan yang mungkin kita atasi saja, yaitu 41. Bagaimana kita menghandle-nya? Nah, kita pertama visualisasi dulu normal dan terburuk. Jadi kita dapat seperti ini visualisasi kita. Ya. Lalu bagaimana kita menghandle-nya? Ya. Semua harus bisa dihandle. Coba small, lalu mereka small, ya. Apa kita? Kalau kita small juga, ya, terus ini terjadi, ya kan? Terus kedua, bagaimana mainnya? Apa small to the king? Small ada to the king. Nah kan, kalau ini nggak bisa kita handle ya. Jadi kita harus main small to the king dulu, ya, small to the king. Sehingga kalau kita main small to the king, kita bisa handle ini.
Ya, kita bisa handle yang warna biru ini. Small to the king. Lalu kita main small. Kalau mereka honor kita tindih, beres. Kalau dia kecil, ya, maka kita finesse, ya, kita finesse. Dengan begitu kita bisa menghandle yang nomor 4, ya kan? Nomor 4. Kita tidak bisa handle yang nomor 3. Jadi permainan kita small to the king, lalu small, kalau di sini ada small, maka kita taruh 10 untuk menghandle 4 kemungkinan. Bagaimana dengan nomor 3? Kita nggak bisa handle, ya. Jadi kita hanya membayangkan yang mungkin kita bayangkan saja, ya. Berikutnya, nah ini ada banyak entry, ya. Kita harus menang semua, satu pun nggak boleh kalah. Bagaimana kita mainnya? Ya. Jadi untuk mengkop semua kemungkinan kita main as dulu. Ya. Kalau di sini ada, beres. Ya. Di sini ada, di sini nggak ada, kita finesse, ya kan? Jacknya kejebak. Di sini nggak ada, di sini ada, gampang kita turun pakai king, kita finesse, ya, beres. Jadi kita mainnya as dulu. Melihat distribusi di luar, lalu kita main dengan sesuai. Oke, berikutnya. Bagaimana kita mainnya? Kalau kita main as dulu, ya, di sini nggak ada, wis mate. Bagaimana bisa memfinesse jack 10, ya kan? Gitu. Jadi yang benar adalah mainnya small to the king. Small to the king. Kalau di sini nggak ada, nah jack 10 4 biji bisa kita handle, ya. Small to the king di sini ada, di sini nggak ada. Ya berarti udah nggak bisa dihandle, ya. Jadi kalau jack 10 4 biji di sini nggak bisa kita handle, ya. Jadi nggak usah dipikirin, yang kita mau tahu adalah apakah dia 4 kartu jack 10 di kanan. Jadi main small to the king. Berikut. Oke, bagaimana kita menghandle kartu ini? Ya, kita tidak boleh kalah satupun di speed. Ya. Gimana? Oke, kalau kita main king spade, ternyata di sini nggak ada. Sini jack 5 biji, ya. Apa yang terjadi? Ya, mati, nggak bisa kita finish 2 kali. Ya. Jadi yang bisa kita cover adalah 5 kosong, tapi yang 5 di sini. Kalau 5 di sini, nggak bisa kita cover. Bagaimana mau finish 2 kali? Ya. Masa small ada terus langsung di finish? Ternyata jack singleton lagi, ya. Jadi bermain yang benar adalah small to the as, ya. Jadi kalau ternyata kosong, ya harus kosong di sini. 5 kartu kita bisa finish. Kalau ternyata small to the as yang kosong di sini, ya ternyata ya sudah mati. Jadi hanya menghandle yang bisa kita atasi, ya. Saya bukakan kartu kombinasi yang mungkin. Jadi ketika kita main small to the as, ya, kondisi ini sudah beres, ya kan? Lalu small balik lagi, kita main king. Small balik lagi main king, maka kondisi ini ketahuan, ya kan? Jika ada yang kedua dia, dan nanti kita finesse. Jadi kondisi nomor 2 kita atasi, ya. Small to the as, small lagi balik, ini juga teratasi. Kita main king tadi kan. Jadi 2, 4, dan 5 beres. Nah, kita tidak bisa handle kalau ternyata di luar itu 41 jacknya di kiri, 50 jacknya di kiri, ya. Nggak bisa kita atasi. Tuh. Jadi permainan safety play hanya mengcover permainan yang bisa kita handle, yaitu apa? Kalau jack 4 kartu di sini, kalau jack 5 kartu di sini, itu kita bisa handle. Kalau di kanan nggak bisa kita handle, jadi kita abaikan. Bagaimana caranya kita menyelamatkan orang yang kena sambar petir 17 kali? Ya nggak ada, ya biarin aja, ya. Bagaimana mau diatasi, ya. Jadi kita hanya
Hanya cover yang bisa kita cover, yang enggak kita abaikan, gitu ya. Jadi begitulah permainan safety play, ya. Berikutnya kerjakan kuisnya. Mudah-mudahan Anda lolos dan bisa ikut ke permainan BBO di hari Sabtu, ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga berhasil. Oke.